James towards Kevin Dix, but a handball by Hassan Al-Tambakti leaves the referee and VAR no choice. Harapan Ketum PSSI pupus seketika, Timnas Indonesia terancam gagal lolos Piala Dunia 2026. Langit malam di ibu kota tampak muram. Hujan turun deras mengguyur kompleks Federasi Sepak Bola Nasional ketika kabar mengejutkan itu datang. Tim nasional, kebanggaan jutaan rakyat, berada di ujung tanduk. Harapan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini tergantung sehelai benang. Dan di ruang pertemuan tertutup itu, sang ketua federasi hanya bisa terdiam menatap papan skor digital yang menampilkan hasil pertandingan terakhir. Angka yang merobek hati bangsa. Semua terasa hening. Lampu-lampu stadion yang biasanya bersinar penuh semangat kini serasa padam oleh kenyataan pahit. Babak kualifikasi yang mencekam. Tim nasional sejatinya memulai perjalanan dengan optimisme tinggi. Dalam beberapa pertandingan awal, performa mereka sempat menjanjikan. Serangan cepat, disiplin bertahan, dan semangat juang luar biasa membuat publik menaruh harapan besar. Media internasional bahkan sempat memuji gaya bermain mereka yang dianggap mulai setara dengan negara-negara besar Asia. Namun seperti badai di tengah samudra, fase berikutnya membawa arus yang berbalik arah. Dalam 3 pertandingan krusial terakhir, tim nasional gagal mengamankan poin penting. 2 kali seri dan 1 kekalahan dramatis di menit akhir membuat posisi mereka terjun ke peringkat bawah grup. Komentar demi komentar bermunculan. Para analis menilai kesalahan taktis dan tekanan psikologis jadi penyebab utama. Di media sosial, tagar bangkit tim nasional menjadi trending, menggambarkan kegelisahan dan harapan yang bertabrakan dalam satu gelombang besar emosi publik. Ketua federasi dalam tekanan berat. Di tengah situasi yang genting, semua mata tertuju pada sang ketua federasi. Ia dikenal sebagai sosok ambisius, visioner, dan berani. Sejak awal kepemimpinannya, ia bertekad membawa tim nasional ke panggung dunia, bukan sekadar janji politik, tapi misi besar yang menggerakkan hati jutaan rakyat. Namun kenyataan di lapangan tak seindah rencana di atas kertas. Para pemain muda yang digadang-gadang jadi tulang punggung masa depan belum sepenuhnya matang menghadapi tekanan. Sementara pemain senior mulai kewalahan menjaga konsistensi. Sumber internal federasi menyebutkan bahwa dalam rapat darurat usai laga terakhir, ketua federasi tampak frustrasi. Ia disebut menatap layar besar di ruang analisis dengan ekspresi kosong. "Kita punya semuanya, tapi mengapa hasilnya begini?" Katanya lirih, sebelum meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Kritik dari publik dan mantan pemain. Gelombang kritik pun datang bertubi-tubi. Mantan pemain legendaris yang kini menjadi komentator menilai, tim nasional kehilangan karakter bermainnya. Dulu kita dikenal pantang menyerah. Sekarang seolah kehilangan nyawa di lapangan, katanya dalam siaran langsung televisi nasional. Sementara di dunia maya, ribuan supporter menumpahkan kekecewaan. Beberapa menyoroti strategi pelatih yang dianggap monoton dan tidak adaptif terhadap lawan. Sebagian lainnya menganggap federasi terlalu sibuk dengan urusan administrasi dan politik, hingga lupa fokus pada pembinaan dan persiapan mental pemain. Ini bukan sekadar kalah. Ini soal kehilangan arah, tulis salah satu kolumnis olahraga terkemuka dalam artikelnya yang viral di berbagai media online. Suasana di ruang ganti, antara air mata dan keheningan. Sementara itu, di balik layar, suasana ruang ganti usai kekalahan terakhir benar-benar hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada percikan semangat. Hanya terdengar isakan pelan dari salah satu pemain muda yang merasa gagal membawa kebanggaan untuk negara. Kapten tim mencoba menenangkan dengan menepuk bahu rekan-rekannya, namun tak banyak yang bisa dikatakan. Pelatih utama berdiri lama di depan papan taktik, menatap garis-garis formasi yang tampak seperti labirin tanpa jalan keluar. "Kita sudah berjuang," katanya pelan, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan malam yang berat. Media internasional menyoroti. Berita kegagalan tim nasional ini pun menembus media asing. Beberapa portal Asia menyoroti runtuhnya proyek ambisius dari Federasi Sepak Bola negara ini. Salah satu media Eropa menulis,
Tim yang digadang akan jadi kejutan Asia kini berada di jurang kegagalan. Ini adalah kisah tentang harapan besar yang kandas karena tekanan dan ekspektasi berlebihan. Komentar itu menyakitkan, tapi tak bisa disangkal. Banyak pengamat internasional menyebut bahwa federasi terlalu cepat menetapkan target besar tanpa memperkuat fondasi tim secara menyeluruh, dari fisik, taktik, hingga mental juang. Supporter tak menyerah, tapi luka terlalu dalam. Meski begitu, ada satu hal yang tidak padam, cinta supporter. Di berbagai kota, mereka tetap berkumpul menyalakan lilin, menyanyikan lagu dukungan, dan mengibarkan bendera kebanggaan. Namun di balik semangat itu, luka terasa dalam. Kami tidak marah karena kalah, kata seorang supporter tua dengan mata berkaca-kaca. Kami sedih karena perjuangan mereka seolah tak punya arah lagi. Pemandangan itu menggambarkan kesetiaan yang tak tergoyahkan, tapi juga keputusasaan yang perlahan menggerogoti keyakinan bangsa terhadap proyek besar sepak bola nasional. Upaya terakhir, mencari jalan keluar. Kini, dengan hanya satu pertandingan tersisa di babak kualifikasi, peluang tim nasional untuk lolos ke Piala Dunia 2026 secara matematis masih ada, tapi nyaris mustahil. Mereka harus menang dengan selisih besar dan berharap hasil laga lain berpihak. Federasi dikabarkan menggelar rapat tertutup dengan seluruh jajaran pelatih dan teknis, membahas strategi misi keajaiban di laga terakhir. Namun publik sudah skeptis. Banyak yang merasa terlambat. Semua sudah terlalu jauh. Kita bukan hanya butuh kemenangan, tapi keajaiban, tulis salah satu headline media olahraga sore itu. Ketua federasi tampil di depan media. Beberapa hari setelah kekalahan pahit itu, sang ketua akhirnya muncul di depan awak media. Dengan wajah tegang dan suara serak, ia menyampaikan pidato pendek yang membuat banyak orang terdiam. Kami meminta maaf kepada seluruh rakyat. Kami tahu ini belum akhir, tapi kami sadar bahwa kami telah mengecewakan banyak pihak. Harapan untuk Piala Dunia memang menipis, tapi semangat membangun sepak bola tidak akan padam. Kami akan bangkit. Pidato itu disiarkan langsung ke seluruh negeri. Di beberapa tempat, masyarakat menontonnya dengan perasaan campur aduk antara kecewa dan simpati. Ada yang menangis, ada yang berteriak marah, tapi banyak juga yang masih berharap, walau harapan itu kini rapuh. Kesimpulan, antara harapan dan kenyataan. Sepak bola, pada akhirnya, bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang mimpi dan perjuangan. Dan ketika mimpi itu terancam hancur, yang tersisa hanyalah tekad untuk membangunnya kembali dari reruntuhan. Harapan ketua federasi memang pupus seketika malam itu, tapi mungkin, di suatu tempat, di lapangan-lapangan kecil tempat anak-anak masih bermain bola tanpa